Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Aditya selaku moderator dengan nomor induk mahasiswa 140120046. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Naufal Hafiz dengan nomor induk mahasiswa 140120492. Selanjutnya ada Wildan Elvikor dengan nomor induk mahasiswa 14012044436. Selanjutnya ada Resa Yolanda Sabella dengan nomor induk mahasiswa 14012043991. Dan yang terakhir Salsabila Ramadhania dengan nomor induk mahasiswa 14012045660. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tema analisa perubahan yang diciptakan sistem informasi manajemen pada sistem kerja PT Tokopedia. Pembahasan utama pada presentasi kali ini akan berkaitan dengan 3 topik, yakni topik 3 mengenai permasalahan sosial dan etika dalam penggunaan sistem informasi, di mana pada topik 3 ini kami berfokus pada subtopik mengenai keamanan. Selanjutnya kami akan berfokus pada topik 7 mengenai aplikasi enterprise untuk mencapai operational excellence dan customer intimacy, di mana pada topik 7 ini subtopik yang akan dibahas mengenai CRM atau Customer Relationship Management. Dan yang terakhir pada topik 5 yaitu konsep dasar penggunaan Business Intelligence, Manajemen Informasi dan Basis Data, di mana pada topik 5 ini kami akan berfokus pada subtopik mengenai DBMS. Sebelumnya, saya akan membacakan company profile dari PT Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu aplikasi marketplace online yang menyediakan berbagai macam barang. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leonidas Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Dengan pengguna aktif lebih dari 100 juta, menjangkau 99% kecamatan di Indonesia, dan 11 juta lebih penjual yang melakukan aktivitas di marketplace Tokopedia. Tokopedia bisa dikatakan sebagai role model atau kiblat dari seluruh marketplace yang ada di Indonesia. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai topik 3, yaitu permasalahan sosial dan etika dalam penggunaan sistem informasi. Cyber security atau keamanan Tokopedia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari cyber security. Nah, cyber security itu apa sih? Kalau menurut J.G. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Nah, dapat diartikan juga keamanan informasi ini tuh adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Nah, pihak yang tak berwenang mengelola di sini tuh yang dimaksud seperti para hacker. Hacker tuh biasanya mengambil atau mencuri data kita, data pribadi, dan nantinya tuh disalahgunakan seperti dipakai untuk hal yang tidak baik, seperti itu. Yang selanjutnya, tujuan dari cyber security. Tujuannya sendiri itu yaitu untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Karena pada zaman sekarang tuh banyak para oknum jahat atau para hacker mencuri data kita dan nantinya tuh disalahgunakan seperti dijadikan itu penipu ataupun dijual. Nah, yang selanjutnya manfaat dari cyber security. Ada 4 manfaat. Yang pertama, data sensitif terlindungi. Data di sini tuh yang dimaksud tuh seperti data privacy kita sendiri, seperti email, data telepon. Nah, oleh cyber security tuh data kita tuh bisa dilindungi. Yang kedua, menjaga produktivitas. Dengan cyber security, sistem dan jaringan akan terlindungi dari malware dan ancaman lainnya, sehingga tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Yang ketiga, waktu pemulihan yang lebih singkat. Dan yang keempat, membangun kepercayaan customer. Selanjutnya yaitu masalah keamanan dalam sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada pencurian data. Nah, jika informasi yang terdapat dalam database ini dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka nantinya akan kehilangan informasi ataupun uang. Yang kedua yaitu penggunaan sistem secara ilegal. Nah, penjahat komputer jenis ini itu adalah hacker, yaitu orang yang suka menembus sistem keamanan untuk mendapatkan informasi ataupun data. Yang ketiga yaitu penghancuran data secara ilegal. Nah, penjahat komputer jenis ini adalah cracker, yaitu penjebol sistem
komputer yang bertujuan untuk mencuri data ataupun merusak sistem. Yang keempat yaitu modifikasi secara ilegal. Jadi ada perubahan-perubahan pada suatu data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Nah, selanjutnya yaitu analisis keamanan pada perusahaan Tokopedia. Nah, keamanan pada perusahaan Tokopedia ini masih tergolong lemah. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020, pada saat itu ada 91 juta data pelanggan Tokopedia yang diperjualbelikan di pasar gelap. Nah, harganya itu senilai 75 juta atau senilai dengan 1 Bitcoin. Nah, yang diperjualbelikan itu ada user ID, ada password, ada email, dan nomor HP. Nah, hal ini tuh sangat berbahaya karena data-data tersebut itu bisa jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan perusahaan Tokopedia. Nah, Tokopedia ini berupaya supaya kejadian ini tidak terjadi lagi dengan cara langsung memberikan informasi kepada seluruh pelanggan Tokopedia melalui proses investigasi dan memastikan bahwa akun transaksi itu tetap terjaga dengan cara yang pertama yaitu memastikan kata sandi telah terenkripsi dengan enkripsi satu arah. Cara yang kedua yaitu berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi. Cara ketiga yaitu menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang cyber untuk meningkatkan perlindungan data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan topik 7 yaitu aplikasi enterprise untuk mencapai operasional excellence dan Customer Intimacy. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, apa sih CRM itu? Jadi, CRM adalah suatu strategi manajemen yang menghubungkan suatu perusahaan atau bisnis dengan pelanggannya yang melibatkan teknologi dan manusia. Nah, atau dapat diartikan yaitu bagaimana kita sebagai perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya dengan menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari CRM itu? Nah, yang pertama, CRM dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Yang kedua, CRM dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran dari perusahaan. Nah, yang ketiga, adanya efektivitas kegiatan dari operasional. Nah, yang keempat, yaitu berguna untuk melacak kinerja penjualan perusahaan. Nah, yang terakhir, CRM yaitu dapat digunakan di mana saja secara real time. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari CRM. Nah, untuk tujuannya ini ada 3. Yang pertama yaitu hunting, kedua farming, dan yang ketiga yaitu customer acquisition. Nah, untuk hunting ini dimaksudkan bagaimana kita sebagai perusahaan dapat mendapatkan customer-customer baru. Nah, yang kedua yaitu farming. Nah, farming ini dimaksudkan bagaimana cara kita untuk mempertahankan customernya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu customer acquisition. Nah, untuk customer acquisition ini dimaksudkan bagaimana cara kita dapat mengintegrasikan customer kita ke dalam bisnis kita. Nah, ini dapat membantu kita untuk mengetahui tren analisis atau keinginan dari customer kita yang akan memberikan dampak customer akan loyal terhadap perusahaan kita. Contohnya, ketika pelanggan mengalami masalah dalam transaksi yang dilakukan, pelanggan dapat dengan mudah untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan, khususnya pada divisi Customer Relation Specialist, untuk menemukan titik permasalahan serta solusi dari masalah yang terjadi. Sehingga dengan begitu, pengguna merasa lebih nyaman dan aman ketika bertransaksi dan kepercayaan dari pengguna kepada perusahaan pun akan meningkat. Sehingga seyogianya ketika kepercayaan dari pengguna meningkat, maka loyalitas pun akan sejalan dengan itu. Selanjutnya, dalam peningkatan kepercayaan pelanggan, Tokopedia memberikan layanan pada pelanggan, diantaranya adalah diberikannya fasilitas rekening bersama gratis pada para pengguna, sehingga ketika bertransaksi, pembayaran yang dilakukan oleh pengguna baru akan diterima oleh penjual ketika barang diterima. Kemudian, pelanggan juga dapat melacak pesanan barang secara real time, sehingga dengan dua hal tersebut, pelanggan merasa lebih aman dan percaya ketika melakukan transaksi melalui Tokopedia.
penerapan Database Management System pada perusahaan Tokopedia. DBMS atau Database Management System merupakan software yang berguna untuk mengelola data-data di sebuah perusahaan dan disatukan menjadi sebuah database. DBMS ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada SQL dan NoSQL. Pada perusahaan Tokopedia, mereka menggunakan sistem SQL untuk sistem database manajemennya. Sebelum berlanjut, di sini saya akan membahas atau menjelaskan pengertian SQL. Pengertian SQL sendiri merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Bahasa query dari SQL merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk memanipulasi data di database manajemen sistem. Hal ini berlaku untuk memasukkan, mengedit, atau menghapusnya. Tokopedia menggunakan SQL karena pengguna Tokopedia menghasilkan data-data yang relasional, seperti nama mereka, barang pesan mereka, dan lain-lain. Untuk lebih tepatnya, lebih terstruktur dan lebih spesifik. Maka dari itu, Tokopedia memanfaatkan SQL sebagai bahasa pemrograman untuk database mereka. Pada tahap pertama, Tokopedia menggunakan bahasa pemrograman dari Perl, dipadukan dengan database Oracle dan web server dari Apache. Lalu, Tokopedia mengupdate perangkat database mereka menggunakan PostgreSQL dan mengganti web server mereka menggunakan Ning. Pada awalnya, arsitektur Tokopedia berbentuk monolitik, namun sekarang berubah menjadi microservice. Dan juga mengubah kembali bahasa pemrograman mereka ke Go. Go tersendiri merupakan sebuah software berbasis SQL besutan dari Google. Software ini dibuat pada tahun 2009 dan selanjutnya Tokopedia juga menggunakan layanan berbasis cloud seperti Cloud Search dari Amazon Web Service. Untuk pengelolaan sumber daya data Tokopedia bisa kami rangkum menjadi 4 bagian. Yang pertama, Tokopedia memanfaatkan Google BigQuery untuk warehouse data mereka dan juga sebagai mesin analisis berikutnya. Yang berikutnya, Tokopedia memanfaatkan Cloud Data Flow untuk pemrosesan data mereka. Selanjutnya, Tokopedia memanfaatkan Apache Airflow untuk penjadwalan mereka. Dan yang terakhir, Tokopedia memanfaatkan Cold Search untuk pencarian data yang disimpan di database. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.